10. Ya. N-nya 10, kita bisa ngitung. Coba teman-teman yang pegang kalkulator, dari 1 miliar dibagi 1 plus 0,07 pangkat 10. Ada berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu saya jawab? Yang pegang kalkulator? Bisa juga teman-teman ini pakai tabel ya. Udah ketemu? Kalau teman-teman pakai tabel, mungkin ada yang sudah download tabel saya ya. Di tabel A2, A21, itu ada nilai interest rate-nya itu 7%, ambil periodenya 10. Nanti kita dapat 0,5083. Jadi faktornya dari tabel, kalau teman-teman lihat tabel, jadi kita dapat 0,50, 1M nolnya berapa ya? Nolnya 9, Mbak Fevi. 0,5083. Ini kalau dari tabel ya. Ini daripada teman-teman bingung ngitung di kalkulator, bisa pakai tabel yang saya berikan ya, saya upload di Facebook. Nah, itu nanti kita dapat angka kalau dari tabel 0,5083. Itu langsung saja dikalikan dengan 1M. Belum pernah pegang uang segitu. Iya Mbak Fevi, saya juga nggak pernah pegang kok. Ini ngasih contoh warisan aja. Jadi kalau warisan 1 juta kok sawangannya gitu kan. Jadi saya kasih warisannya 1M. Nah, teman-teman kalau pakai tabel, itu nanti langsung dicari ya. Saya kasih contoh lagi, kalau dari tabel yang saya kasih tabel A2, tabel A2 itu present value, tabel present value. Tadi kan sudah dapat interest rate-nya 7%, periodenya 10. Nah, dari tabel kita dapat angka 0,5083. Nanti kalau misalnya udah dapat angka dari tabel, langsung saja dikalikan dengan future value-nya. Itu kalau nggak salah nanti ketemunya 508 juta, 508 jutaan. Nah, jadi nilai 1 miliar yang 10 tahun lagi mau dikasih sama Bapak itu, sekarang tahun 2013 nilainya 508 juta. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Mana? Sudah jelas semuanya? Masalah future value sama present value. Nah, itu Mbak Suwati ini sudah dapat angkanya luar biasa. 508, 349, 292. Sip, tepat sekali Mbak Suwati ini. Yang lainnya sudah dapat jawaban yang sama dengan Mbak Suwarti ini. Nah, itu Mbak Fevi juga dapatnya persis. Ini semoga nggak kopas ya, nggak tetanggaan. Terus chatting di FB terus tiba-tiba muncul di situ sama saya. Nggak kok, saya percaya teman-teman manajemen 3 mah oke-oke hitungannya. Sip, seru. Jadi semuanya udah jelas ya, future value sama present value, nggak ada masalah. Clear? Sudah. Oke, yang lainnya gimana? Mbak Ani Kusnul, Mbak Ernawati, Mbak Muji, Mas Nano. Udah oke semuanya dengan present value dan future value. Saya kira untuk materi modul 1 cuman ini aja sih yang bikin agak ribet.
Ya, kalau sudah semuanya, saya lanjutkan. IRR atau yield. Ya. Jadi IRR atau yield itu sebenarnya intinya internal rate atau return. Jadi yang dimaksud IRR itu teman-teman nanti dari IRR itu akan menghitung I. I itu bunga. Jadi coba teman-teman perhatikan yang bawah ini. Jika I-nya IRR itu lebih kecil daripada I yang ditawarkan, maka keputusannya harus diterima. Diterima ini maksudnya apa? Kalau teman-teman misalnya apa ya, ngontrak, sorry nggak ngontrak, beli rumah, KPR, atau kredit motor, atau beli mobil. Nah, teman-teman itu ngitung aja IRR-nya. Nanti IRR yang teman-teman hitung, I-nya, I itu kan bunga ya, teman-teman jangan lupa. I itu bunga. Bahasa umumnya itu bunga. Nah, teman-teman nanti kan ditawarkan, ini ada KPR Pak, bunganya sekian. Nah, teman-teman coba karena sudah ikut mata kuliah manajemen keuangan, harus ngitung sendiri, jangan mau nerima mentah-mentah yang diomong sama sama orang marketingnya ya. Nanti setelah teman-teman hitung-hitung, misalnya dia menawarkan bunganya 12%, Pak. Terus teman-teman ngitung IRR-nya. Loh, saya ngitung ini IRR-nya ini 15% loh. Berarti jangan diterima apa yang dibilang sama marketingnya. Tapi kalau dari hitungan IRR teman-teman, wah ini cuma 10%, berarti kan lebih kecil dari yang ditawarkan. Teman-teman terima. Jadi itu hitung-hitungan kasarnya. Kalau kasusnya pada perusahaan, itu biasanya proyek. Proyek tahunan misalnya bangun jembatan Pantura. Nah, itu mereka menggunakan IRR untuk memutuskan misalnya jasa marga menawarkan ke pemborong-pemborong. Itu pemborong itu ngitung dari IRR-nya. Kalau mereka kira itu lebih kecil daripada yang ditenderkan, mereka akan terima. Nah, cara ngitungnya gimana? Itu PV. PV itu present value ya, teman-teman jangan lupa ya. Dari kas yang masuk itu harus sama dengan kas yang keluar. Kas yang masuk itu apa? Kas yang masuk itu bisa berupa kalau kasusnya jasa marga tadi itu bisa dari berapa pembayaran yang diberikan sama sama jasa marganya. Jadi pemborongnya ngitung. Kalau misalnya setiap tahunnya jasa marga ini bayar saya 100 juta. Nah, mereka ngitung keluarnya berapa misalnya buat beli aspal, buat bayar karyawannya. Nah, itu kayaknya keluarnya lebih besar deh. Nah, itu berarti nggak boleh. Karena hitungannya IRR, itu kas yang masuk harus sama dengan kas yang keluar. Nah, teman-teman harus tahu ini minimal. Perhitungan minimal. Ya, kalau kas masuknya lebih besar ya itu alhamdulillah. Tapi IRR itu adalah bunga minimal. Jadi misalnya teman-teman nemunya IRR-nya itu jauh lebih kecil dari yang ditawarkan, itu berarti semakin bagus. Ya, saya coba cari contohnya di ruang baca di modulnya teman-teman ya. Di modulnya teman-teman. Nah, mungkin udah bisa dilihat di modulnya teman-teman. Misalnya, sudah dibuka modulnya ya. Kita membayar tunai mesin. Harga 299 juta mengangsur setiap tahun 100 juta. Mulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, itu hitungannya bisa teman-teman lihat. Ya, dibagi. Nah, teman-teman lihat yang di berikutnya, tabel nilai sekarang dari anuitas. Ini berarti dia melihatnya dari nilai tabel. Kalau dilihat pada N yang kelima, karena kan tahun yang pertama, nah halaman 1.25 benar. Udah ketemu ya? Kita lihat saat N sama dengan 5, angka yang mendekati 2,99 adalah ketika bunganya mencapai 20%. Jadi teman-teman lihat di tabel. Coba teman-teman lihat di tabel yang saya kasih. Nah, itu cari yang N-nya 5, terus yang nilainya paling mendekati 2,99.
Dari modulnya udah bisa dilihat ya. I-nya ketemunya 20%. Jangan cari yang plek 2,99 ya, itu nggak ada. Jadi yang mendekati. Itu ketemu IRR-nya 20%. Nah, kalau IRR-nya 20%, sedangkan IRR yang ditawarkan itu misalnya 22 atau 21, berarti itu bisa kita terima. Tapi kalau misalnya I-nya tadi ketemu IRR-nya 20%, tapi yang ditawarkan 18%, maka itu enggak usah diterima, karena rugi nanti di kitanya. Jadi bisa diasumsikan kas yang masuk itu lebih kecil daripada kas yang keluar. Ya. Sampai di sini sudah jelas semua? Halo, teman-teman jangan ngantuk ya. Harus semangat, harus tetap semangat ya. Kita sama-sama belajar bareng. Kalau agak susah-susah dikit ya, ya diusahakan. Nah, sip, masih semangat. Yang lainnya mana ini? Mbak Suharti nih, mana suaranya? Mbak Fevi, Mbak Yunita, Mbak Ernawati, Mbak Muji, Mas Nano, lanjut ngopi-ngopi, boleh. Mulai bingung ya? Bentar. Ini Mbak Erna bingungnya di mana ini Mbak Erna? Yuk kita bahas dulu yuk. Semangat, sip. Yuk semangat. Masih melatih tabel matematika. Nah, tabel matematika itu coba dilihat ya. Jadi tabelnya itu kan saya kasih nomor A1, A2, A3, A4, ya kan? Itu kan ada yang future value, ada yang present value, ya enggak? Coba dilihat Mbak Suhartini. Nah, sudah mulai ngerti bacanya, sip. Dah ya, lancar. Udah lancar semua, saya lanjutkan. Oke. Kita lanjutkan penilaian risk and return ya. Risk itu resiko. Return itu pengembalian. Ya. Kalau yang pertama, jadi investasi itu ada yang berpenghasilan tetap, ada yang tidak. Ya. Nah, ini yang nomor 2, yang high risk high return itu hukum. Itu hukum investasi. Jadi yang umumnya dijadikan acuan teman-teman itu investasi itu ada high risk high return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi pengembaliannya. Ya. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa memberikan contoh ke dalam kehidupannya biasanya. Teman-teman sudah punya investasi di mana aja? Coba saya ingin tahu. Silakan, yuk. Investasi itu contohnya apa? Sudah pernah investasi di mana aja? Beli sawah, sip. Bener banget, investasi bidang tanah, sektor real itu Mbak Yunita bahasa kerennya. Emas, ini manajemen keuangan 4 ini siapa ya? Saya lupa ini namanya siapa. Mbak Fevi beli emas, wah banyak yang udah beli emas nih. Sip. Mbak manajemen keuangan 4 namanya bisa disebutkan. Beli rumah sip, boleh. Mbak Muji ini bagus-bagus semua investasinya. Sawah tambah kebun, wah ini Pak Nano ini super sekali nih. Ya teman-teman kalau